Salam. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Pak. Bapak, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Aziz. Di sini saya sebagai mahasiswa perawatan dari Stikesmi Sukabumi RPL. Mohon maaf sebelumnya Bapak dengan Bapak siapa? Bapak Aldiansa. Pak Adiansa. Baik Bapak, di sini kedatangan saya tujuannya yaitu untuk mengkaji tentang kesehatan yang ada pada diri Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baiklah Pak, untuk waktunya kurang lebih 10-15 menit. Kemudian untuk topiknya yaitu pengkajian apa saja yang ada di dalam keluarga Bapak, terutama tentang kesehatan. Mohon maaf Bapak, apakah ada masalah kesehatan yang Bapak alami saat ini? Ya, sebenarnya Pak, saya sering lemas, letih, lesu, pusing, tidur terus, Pak. Apakah sebelumnya Bapak memiliki riwayat suatu penyakit? Enggak sih, Pak. Itu dari keluhan yang Bapak sampaikan menunjukkan mengarah ke suatu penyakit diabetes mellitus Bapak. Oh, begitu ya, Pak. Apa itu, Ya. Pak, diabetes mellitus itu, Pak? Diabetes mellitus itu suatu penyakit di mana gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandainya dengan tingginya kadar gula darah, kemudian disertai dengan gangguan metabolisme karena karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat dari insufisiensi fungsi insulin Bapak. Oh, gitu ya, Pak. Ya, nah untuk gula darah normal yang ada pada tubuh manusia dewasa yaitu 70 sampai 100 Bapak. Nah, tanda gejala yang tadi Bapak sampaikan itu biasanya sering haus, kemudian sering buang air kecil. Nah, diabetes mellitus itu ada dua Pak, ada tipe 1, tanda gejalanya biasanya cepat lelah, Bapak sering buang air kecil, terasa gatal-gatal pada kulit. Nah, kemudian untuk diabetes mellitus tipe 2 seringkalinya muncul tanpa diketahui dan dimulai beberapa tahun kemudian ketika penyakit mulai berkembang dan komplikasi, lebih mudah terkena infeksi, dan itu sangatlah sukar sembuh dari luka, penglihatan mulai memburuk. Seperti itu Bapak. Iya, Pak. Nah, Memang seperti itu sih, Pak. Saya juga keluhannya mengarah ke situ, Pak. Oh, berarti itu diabetes mellitus ya, Pak ya? ya itu mengarah ke suatu penyakit diabetes mellitus. Saya bertanya, Pak, biasanya penyebab yang dirasakan itu seperti apa aja ya, Pak? Yaitu penyebab yang dirasakan karena tidak hanya melakukan pemeriksaan gula darah secara teratur, nutrisi juga yang tidak seimbang, kemudian konsumsi makanan yang manis berlebih. Ada pula itu karena faktor keturunan. Apa yang dilakukan keluarga Bapak seandainya bila sesuatu itu kambuh Pak? Biasanya, Pak, kalau keluarga saya kambuh, gulanya saya suka dikasih minum teh manis ya, Pak. Seperti manis-manis, teh manis, apa atau yang makanan-makanan yang manis-manis. Ya. Biasanya, Pak, kalau penyakit diabetes mellitus ini biasanya menyebabkan ke apa saja ya, Pak? Itu biasanya terjadi serangan jantung, stroke, kemudian bisa terjadi infeksi pada kaki. Nah Bapak, bagaimana perasaan seandainya keluhan tersebut muncul? Biasanya, Pak, saya khawatir, Pak, kalau misalnya keluarga saya keluhannya muncul. Kadang saya suka merasa sedih kalau keluarga saya muncul keluhannya. Biasanya dibawa berobat kemana Bapak? Biasanya, Pak, kalau berobat kayak saya ke fasilitas yang terdekat, yaitu ke puskesmas, Pak. Kenapa Bapak sering berobat ke puskesmas? Karena, Pak, puskesmas itu fasilitasnya yang terdekat dari rumah saya. Itu tidak terlalu jauh, Pak. Sudah berapa lamakah Bapak mengalami riwayat penyakit diabetes mellitus? Nah, pernah dirawat atau tidak Bapak? Kalau punya riwayat saya kurang tahu ya, Pak ya. Kalau dirawat belum pernah sih, Pak. Saya cuma kontrol aja. Tentu saja. Nah, itu dari jarak rumah
jauh tidak untuk menuju ke puskesmas? Enggak sih Pak, sekitar 10 sampai 20 meter sih Pak. Diantar dengan keluarga siapa Bapak? Keluarga yang di rumah aja Pak. Nah, untuk pembayaran ke puskesmas Bapak menggunakan apa? Alhamdulillah saya Pak punya BPJS, jadi saya gunakan untuk berobat pakai BPJS Pak. Oh, baiklah Bapak. Bapak, untuk pengkajian tentang kesehatan yang ada di dalam keluarga Bapak ini sudah cukup. Bapak, untuk minggu depan saya akan melakukan penyuluhan tentang pola makan hidup sehat. Nah, untuk waktunya Bapak bisa hari apa? Saya kira-kira hari Kamis Pak. Hari Kamis. Pukul berapa Bapak? Pukul 10 aja Pak. Untuk tempatnya Di sini aja baik Pak. di sini saja. Baiklah, kalau begitu saya izin pamit. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pengkajian selesai, tidak lupa lakukan pendokumentasian waktu, hari, dan tempat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.